wabarakatuh. Saya Bunga Intan dari PBA 1 semester 4 dengan NIM 2410222. Saya di sini untuk memenuhi tugas UTS dari Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari 5 pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama itu bagaimana contoh hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam membentuk ruang lingkup dalam pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam, wahyu, akal, dan pengalaman itu sangat saling melengkapi. Wahyu menjadi sumber utama nilai dan pedoman hidup. Akal digunakan untuk memahami wahyu serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan pengalaman menjadi sarana penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, bagaimana contoh konkret bagi filsafat pendidikan Islam digunakan untuk mengkritisi praktik pendidikan saat ini. Filsafat pendidikan Islam dapat digunakan untuk mengkritisi pendidikan modern yang terlalu menekankan nilai akademik dan prestasi materi, tetapi kurang memperhatikan akhlak serta didik. Contohnya, banyak sekolah yang mengajar ranking dan nilai ujian, namun masih ditemukan peserta didik yang kurang sopan, tidak jujur, atau kurang memiliki kepedulian dalam sosial. Karena itu, filsafat pendidikan Islam mengkritik sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada hasil akademik tanpa pembinaan karakter dan spiritual. Nomor 3, bagaimana keterkaitan konsep manusia sebagai hamba dan khalifah dalam menentukan arah pendidikan. Di dalam Islam, manusia memiliki 2 kedudukan, sebagai hamba yang wajib taat dan beribadah kepada Allah, dan sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan dan menjaga bumi. Keterkaitan keduanya dalam pendidikan Islam adalah pendidikan harus membentuk peserta didik yang taat beragama dan memiliki akhlak yang baik sebagai hamba Allah. Pendidikan juga harus melatih kemampuan ilmu, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial agar mampu menjadi khalifah di muka bumi ini. Nomor selanjutnya, hal-hal dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan untuk pendidikan saat ini. Yang pertama itu ada pendidikan akhlak. Pendidikan klasik sangat menekankan adab dan akhlak sebelum ilmu. Hal ini masih penting karena banyak masalah moral dan dari generasi sekarang. Hubungan guru dan murid yang penuh penghormatan. Di dalam pendidikan klasik, guru dihormati sebagai pembimbing ilmu dan akhlak. Sikap hormat ini penting untuk menjaga etika pendidikan. Nomor selanjutnya, yang terakhir, apa posisi peserta didik di dalam pendidikan Islam? Apakah dia termasuk subjek ataupun objek? Di dalam pendidikan Islam, peserta didik lebih tepat disebut subjek, bukan sekedar objek. Karena peserta didik memiliki potensi belajar, potensi akal, dan kemampuan untuk berkembang. Mereka aktif dalam proses belajar, berpikir, bertanya, ataupun mencari ilmu. Namun, di dalam kondisi tertentu, peserta didik juga dapat menjadi objek pendidikan, karena mereka tetap membutuhkan bimbingan, arahan, dan pembinaan dari pendidik. Jadi, posisi peserta didik dalam pendidikan Islam adalah subjek yang dibimbing, yaitu individu yang aktif, yang diarahkan agar berkembang menjadi manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.